Hey Phil, Ya, apa kabar? Boleh kami masuk dan bicara sebentar? Seorang wanita muda menghilang. Teman-teman dan rekan kerjanya tidak bisa menemukannya. Jadi mereka menelpon polisi yang kemudian mengetuk pintu depannya. Di mana Kaylin? Apa yang mereka temukan di dalam menjadikan ini kasus yang bahkan penyelidik paling berpengalaman pun tak akan pernah lupakan. Baiklah, Silakan berbalik dan letakkan tangan Anda di belakang punggung. kami mengulas kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Ketika Anda menelpon orang yang Anda cintai dan tidak ada jawaban, Anda mungkin tidak terlalu memikirkannya. Tapi ketika panggilan kedua dan ketiga langsung masuk ke pesan suara, Anda mungkin mulai khawatir. Dan akhirnya Anda mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Sayangnya, itulah yang dialami teman-teman dan rekan kerja pada suatu hari musim panas ketika Kaylin Blue tidak muncul untuk bekerja di Idaho Falls, Idaho. Dia adalah seseorang yang penuh semangat dan kasih sayang dan tidak akan pernah berhenti berkomunikasi dengan teman atau orang yang dicintainya kecuali ada sesuatu yang salah. Sekarang, bukti-bukti yang akan kita bicarakan sebentar lagi membawa polisi ke tempat tinggal Kaylin untuk berbicara dengan pacarnya, seorang pria bernama Philip. Saya akan memutar untuk Anda rekaman bodycam saat para petugas berjalan menuju pintu rumah. Hey Phil, Ya, apa kabar? Baik, boleh kami masuk dan bicara sebentar? Saya petugas Jenkins. Baik, kami di sini untuk bicara dengan Kaylin. Dia ada di mana? ya, aku rasa aku tidak. Tunggu sebentar. Dia ada di mana? Kaylin ada di mana? Menurutku ini melakukan sesuatu. Aku rasa aku Kau pikir aku maksudku mendengarnya? saat itu. Oke. Tangannya hal itu. Tapi aku merasa Aku tidak belum ingat cukup pernah sering melakukan melakukannya. itu. Nggak tahu. Ya, aku nggak yakin. Ini ponselmu, bro? Iya, Oke, silakan letakkan saja di situ untuk saya. Jadi, kapan terakhir kali kamu melihat Kaylin? 2 malam yang lalu sepertinya. 2 malam yang lalu. Iya, Di mana itu terjadi? di sini. Di sini. Oke. Jadi, seharusnya dia ada di mana? Aku tidak tahu. Jam Aku buang tidak sampah. lihat. Aku sudah mencari kemana-mana di. Atas. Apakah ada orang lain di sini? Hanya ibuku saja. Ibumu di sini? Iya, Kaylin tinggal di halaman belakang. aku hanya melihat-lihat di halaman belakang. Di mana? Di mana Kaylin kalau dia ada di dalam rumah? Di lantai bawah. Di lantai bawah? Iya, mungkin. oke, kami akan mengikuti Anda ke bawah. Ada senjata di rumah yang perlu kami ketahui, nak. Kami punya pisau-pisau di dapur. Ada senjata api Iya. atau yang lainnya? Tidak. Oke. Menurutku. Dia ada di luar. Kamu pikir Kaylin ada di luar? Iya. Kenapa kamu pikir begitu? Sepatuku kotor, tapi aku tidak ingat. Sepatumu kotor? Iya, Jadi ini kamarnya dia. iya, kamar kita. Oke. Kalian berbagi kamar. Tidak ada orang lain yang tinggal di sini. Dan kamu melihatnya 2 hari yang lalu. Iya, Pak. Baiklah. Ini ponsel siapa di sini? Itu miliknya. Ini ponselnya. Boleh aku lihat? Iya, Jadi yang ini pasti miliknya. iya. Apakah dia biasanya tidak membawa ponselnya? Tidak, dia biasanya selalu membawanya. Oke. Boleh aku lihat di lemari? Iya. Jadi terakhir kali kamu melihatnya adalah 2 hari yang lalu. Oke, Dan aku ke sana, aku pikir dia. Boleh aku melihat ke dalam aku bekerja ruangan untuk ini? para pria lambur. Iya. Aku bawa camilan dan barang-barangku. ini orang yang sedang diajak bicara oleh polisi. Pacar Kaylin selama sekitar 5 tahun, namanya Philip Swab. Ini adalah foto-foto yang kami temukan di halaman Facebooknya. Sekarang, kamu mungkin bisa tahu dari nada suara para petugas, mereka tidak hanya sekedar memeriksa keadaan Philip. Mereka tampak sangat khawatir tentang pacarnya yang hilang. Mereka tidak terlihat berpikir bahwa dia mungkin hanya kabur begitu saja, dan inilah alasannya. Halaman Facebook Philip memiliki puluhan postingan dalam 48 jam sebelum pihak berwenang datang ke depan pintu rumahnya.
Maksud saya, postingannya benar-benar satu demi satu. Sekarang penting untuk dicatat bahwa semua ini diposting setelah polisi mengatakan Kaylin dibunuh. Semuanya dimulai pada 23 Juni. Philip menulis, kutip, perlu mencatat jam liburan itu. Lalu ucapannya menjadi lebih kelam. Kutip, ya coba saja jadi tukang ngadu. Sekarang yang lain lagi. Masih lebih wangi daripada kamu, Jalang. Dan kutip, ini untuk dia. Dia juga berkata, dan aku hanya menggunakan tanganku. Dan aku ingin tetap tinggal dan mengobrol, tapi kamu benar-benar jalang. Dia juga berkata, aku suka memperpanjangnya. Dan kemudian, ya kamu berikutnya ayah. Tapi mungkin salah satu postingan yang lebih mengkhawatirkan, dan ini hanya beberapa dari puluhan yang dia unggah, adalah postingan ini. Dan dia berkata, dia pantas mendapatkannya lebih cepat. Sekarang polisi telah melihat semua postingan ini dan itulah bukti-bukti yang membuat mereka mendatangi pintu depan Philip. Mereka juga mengatakan begitu mereka masuk ke dalam rumah dan dia membiarkan mereka masuk, mereka melihat darah. Saya ingin Anda mendengarkan beberapa hal yang dikatakan Philip yang membuat polisi seolah-olah memahami bahwa Kaylin tidak pernah meninggalkan rumah ini. Boleh saya buka ini? Hanya menutup saja. Iya, Jadi kamu belum melihatnya selama 2 hari. iya, dan aku sudah mulai menelpon. Dan saat aku bangun, aku agak kaget. Dia selalu menelpon. Jadi siapa yang sudah kamu hubungi? Aku belum menelpon siapa-siapa. Kupikir kamu bilang kamu sudah mulai menelpon. Aku sudah mencoba menelpon mereka, tapi aku belum bisa memahami apa yang terjadi. Tapi Siapa mereka? ibuku dan teman-temannya di tempat kerja. Oke, jadi supaya mereka tahu apa yang terjadi. Atau maksudmu apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku pikir aku sedang minum obat untuk dia punya. Aku Dan mengerti itu. lihat aku mengalami rasa sakit dan kecemasan. Dan kami sering mengalami kejadian seperti ini di malam hari. Seperti bertengkar dan kami berdua akan terbangun lalu saling menyerang. Jadi saling menyerang satu sama lain. Iya, Oke, apakah itu terjadi baru-baru ini? sepertinya begitu. Sepertinya Kapan itu terjadi? aku rasa mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Hei, bisakah kita memeriksa seluruh rumah untuk mencarinya? Iya, Apakah itu tidak apa-apa? Tetaplah bersama kami. Bagaimana kalau kamu tunjukkan di mana semuanya berada? Oke. Ruangan mana yang akan kita masuki? aku rasa itu ruang penyimpanan. Penyimpanan? Oke, Baiklah, tunggu sebentar. ya. Tunggu Kita akan sebentar. periksa Biar satu aku persatu periksa dulu. ruangan, Oke? Saya Apa? akan meraba tubuhmu sebentar saja. Pastikan kamu tidak membawa senjata. Ada ruang Silakan hadapkan balapan. wajahmu ke pintu itu. Tunggu dulu. Naiklah, putar badan. Oke. Coba letakkan tanganmu di punggung bawahmu sebentar saja. Begitu. Apa itu? Noda di karpet itu bekas soda atau apa? Mungkin dari malam itu, saat kejadian itu terjadi, Apa yang terjadi malam itu? aku rasa aku yang melakukannya. Kamu yang melakukan itu. Iya, aku rasa aku telah menyakitinya. Kamu pikir kamu telah menyakitinya? Iya, aku nggak ingat, tapi aku baik-baik saja. Di mana, Kaylin? Ada di mana? Sepertinya di luar. Kamu pikir di luar? Aku bangun dan sepatuku penuh lumpur. Sepatumu penuh lumpur. Dan kamu keluar rumah? Atau dia yang memakai sepatumu? Atau... Ya, ada noda di seluruh karpet ini yang mulai terlihat. Aku akan mengikutimu keluar. Jadi, di mana Kaylin? Apakah dia ada di dalam? Dia di dalam tanah. Kamu mau mobilnya? Oke, iya. Baiklah, silakan berbalik dan letakkan tanganmu di belakang punggung. Di mana ibumu? Dia sedang di rumah sakit. 72. Kami sudah menahan 1 orang. 95. Kalau kamu sedang kosong, sebaiknya jangan ke sini. Polisi mengatakan bahwa Kaylin ditemukan terkubur di kuburan dangkal di halaman belakang rumah. Polisi masih bisa melihatnya dari tempat mereka berdiri. Polisi membacakan hak-hak Philip dan mulai mengajukan pertanyaan. Baiklah, jadi... Bagaimana? Menurutmu, bagaimana kamu bisa terluka? Apa? Siapa nama pacarmu? Kaylin, Kaylin?
Kaylin, menurutmu bagaimana kamu menyakitinya? Aku tidak tahu, mungkin aku menusuknya, kurasa. Kamu menusuknya, menurutmu di mana pisaunya? Aku tidak tahu yang mana yang aku pakai. Ada satu di bawah, dan ada satu lagi di samping dapur. Pisau dapur, oke. Jadi kamu tahu pisau dapur mana yang kamu pakai? Aku tidak ingat persisnya. Pelepus. 7-2 lawan 2. Kapan pertarungan ini terjadi? Sehari sebelumnya, kemarin mungkin. Karena kemarin aku ada di sana. Masih mencoba Seolah-olah membereskan aku ini. bakal ingat. Dia mengaku pacarnya dikubur di belakang. Dan dia menikamnya, jadi kemungkinan pembunuhan. Ya, aku tidak ingat. Aku bangun dan dia sudah tidak ada. Wait, kami masih mencoba mencari tahu, ini jika kamu bisa menunggu. Dia ditahan untuk sementara waktu. Apakah kamu sudah memastikan dia ada di dalam? Apakah kamu sudah memastikan bahwa dia ada di dalam? Aku. Itu dia. Itu dia, pasti. Kapan kamu menguburnya? Apakah hari itu juga atau hari berikutnya? Ya, aku panik dan nggak tahu harus ngapain lagi. Jadi kenapa kamu tusuk dia, bro? Aku rasa itu untuk membela diri. Tapi membela diri. Kami berdua minum obat dan dia mengalami kecemasan. Dan dia sering terbangun menendang di tengah malam dan memukulku. Dan Oke, jadi dia terbangun di tengah malam dan dia memukulmu. Lalu apa yang terjadi? aku pikir aku baru saja menusuknya sampai tembus. Bagaimana kamu mendapatkan pisau itu kalau pisau hanya ada di dapur? Aku memang punya satu di bawah yang kutemukan. Aku bisa tunjukkan padamu. Oke, kita akan melihat yang sebentar lagi di sini. Jadi itu pisaunya yang di bawah itu. Mungkin. Oke. Jadi di mana ini terjadi? Mungkin mulai dari lantai bawah atau di lantai 2. Dan Mulai di sini, di dapur. atau mungkin mulai dari lantai bawah. Oke. Oke. Jadi kamu bilang kamu minum obat untuk apa? Banyak hal. Aku juga sering mengalami episode-episode seperti itu. Kebanyakan buat sakit punggung sih. Jadi kamu kebanyakan minum obat pereda nyeri ya? Iya. Obat apa saja itu? Yain. Oxycodone, Oke. and Percocet. Kamu pakai yang lain juga? Kamu campur dengan yang lain? Tidak, Tidak ada alkohol atau apapun seperti itu? tidak. Aku sudah berhenti minum. Aku dulu minum, tapi aku sudah berhenti minum dan merokok. Itulah kenapa aku berhenti minum, karena mantra itu. Dan aku pernah dirawat di rumah sakit jiwa sebelumnya. Juga. Berapa lama kalian pacaran? Namanya Kailin ya? Kaylin, hampir 4 tahun. 4 tahun? Berapa lama kalian tinggal bersama? Sekitar 5 tahun sepertinya. Jadi kalian mulai pacaran 4 tahun yang lalu, tapi sudah bersama selama 5 tahun. Benar begitu? Kami sudah bersama sekitar 5 tahun. Kami langsung mulai pacaran. Dan kalian sudah tinggal bersama selama waktu yang sama. Kurang lebih begitu. Ya, kami mungkin tinggal bersama selama sekitar 2 tahun setelah kami putus. Oke, biar saya catat informasi Anda, Pak. Biar saya pastikan saya sudah mencatat data Anda dengan benar. Saya tidak yakin apakah petugas lain sudah melakukannya. Ibuku yang pegang semua dokumen medisnya. Aku nggak ingat. Satu hal yang saya perhatikan saat menonton rekaman kamera tubuh ini, dan kita punya sekitar setengah jam rekamannya, hanya suara lonceng angin yang terdengar di latar belakang saat Philip berbicara dengan sangat tenang dan tanpa emosi. Ini benar-benar membuatnya sangat menakutkan untuk ditonton saat para penyelidik terus mengungkap apa yang mungkin terjadi pada Kaylin di rumah ini.
Jadi, kapan ini terjadi? Kamu bilang beberapa malam yang lalu. Kamu tahu hari apa hari ini? Tidak, aku tidak tahu. Hari ini Senin, tanggal 24. Kapan ini terjadi? Mungkin kemarin atau sehari sebelumnya, aku rasa. Dan kemarin aku Hari yang sedang mana? keluar. Aku tidur hampir sepanjang hari. Jadi kapan itu terjadi? Sehari sebelumnya? Sepertinya begitu. Jadi berarti hari Sabtu. Sabtu malam. Kira-kira jam berapa? Aku tidak ingat jam 1. Aku tidak yakin. Kamu tidak tahu pasti jam berapa. Tidak, Apakah itu pagi-pagi sekali? tidak. Sabtu. Itu lebih larut. Jadi Sabtu malam sampai Minggu pagi. Sepertinya begitu. Kira-kira jam berapa? Aku di halaman belakang. Subjeknya siapa? Mungkin jam 2. Sekitar jam 2 pagi. Jadi sebenarnya itu sudah Minggu pagi ya? Iya, Apa itu? kedengarannya benar. Iya. Sekitar jam 2 pagi, kamu bilang? Iya, Kira-kira? kurasa sekitar antara tengah malam sampai jam 2. Kira-kira di sekitar itu. Di sana. Aku hanya ingat jam 2. Oke, jadi kamu ingat menusuknya. Berapa kali kamu menusuknya? Aku tidak yakin. Apakah sampai 100 kali? Tidak. Kira-kira berapa banyak? Lima. 5 kali. Apakah semuanya di depan atau ada yang di belakang? Saya tidak yakin. Sepertinya bagian atas saya rasa. Atas, bagian atas tubuh. Di depan atau di belakang? Di depan dan seperti leher dan kepala sepertinya. Leher dan kepala. Oke. Jadi kalian sedang di mana saat itu terjadi? Maaf, aku. Kamu sedang di mana saat itu terjadi? Di bawah, di atas? Iya, mulai Di bawah? di kamar tidur. Jadi mulainya di kamar tidur. Iya. Oke. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku panik dan ketakutan. Apakah dia membawa senjata? Tidak. Tidak. Tapi dia kadang-kadang membeli. Jadi kenapa kamu punya pisau di kamar tidur? Aku harus mengambilnya. Itu ada di ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah? Di suatu tempat? Oke. Dan kamu akan menunjukkan kepada kami di mana itu? Iya. Oke, jadi saya sudah membacakan hak Miranda kepada Tuan Philip. Iya. Dia bilang dia cukup yakin kalau dia Aku di sini di pinggiran. jadi kubur tepat di sana. Dia bilang ini terjadi hari Minggu sekitar jam 2 pagi. Dia minum obat. Ya, aku juga sering berhenti. Dan aku juga minum. Lalu aku berhenti minum. Tidak jarang mereka terbangun dengan kaget dan Ya, saling kami menyerang. akan terbangun dan Dan ditampilkan. siapa dia yang? Kaylin M. Blue. Kaylin? Dan itu berarti kalian sudah tinggal bersama selama 4 tahun. Katanya 5 tahun. Kira-kira selama kalian berpacaran. Okay. Dan dia bilang dia menikamnya kira-kira sekitar 5 kali. Ya, dan Di aku leher. berhenti minum banyak obat. Kamu berhenti minum obat itu sebelum hari Sabtu atau Minggu? Iya, aku berhenti minum banyak obat. Aku juga minum obat penenang, obat tidur, dan obat tekanan darah. Okay. Jadi leher, kepala. Kakak perempuan menunjukkan di mana pisaunya. Okay. Dan sekarang aku hanya minum obat untuk punggungku. Bantuan cadangan kemudian datang untuk membawa Philip pergi. Aku tidak tahu Oke, apakah dia siap. benar-benar ada di 1, sana. 2, 3. Bantu kamu jalan. Oke, ayo kita bantu kamu masuk. Iya, itulah sebabnya aku berhenti minum semua obat itu dan berhenti minum alkohol sampai mengalami blackout. Oke. Apakah dia menanyakan kepadamu di mana ini terjadi? Iya, aku rasa itu mungkin dimulai di bawah dan aku agak tenang. Oke. Aku punya satu yang aku rasa itu ada di Pisau bawah. itu ada di bawah atau yang?
Oke, jadi pisaunya ada di bawah. Iya. Oke, kita tunggu saja sampai detektif datang. Setelah itu, kita akan bawa kamu ke depan. Jadi semuanya terjadi di kamar tidur bawah tanah ya? Begitu kan? Iya. Kalian tidur bersama di kamar itu? Iya, kami tidur bersama. Oke, baiklah. Baik. Ponselku mati. Kamu berhenti di sini, tapi ya, jadi. Oke, kita akan keluar lewat pintu depan ini, dan kami akan memasukkanmu ke dalam mobil polisi. Apakah kamu butuh sesuatu sebelum kita pergi? Philip, hanya sesuatu untuk rasa sakit kalau bisa. Oke, John. Aku akan mencarikannya. Di mana aku bisa menemukannya? Ibu menyimpannya di kamarnya. Ini, Oke, ini ibumu. Kaylin itu ibumu, bukan? maaf. Oke, jadi ibumu juga tinggal di sini. Iya, Ini rumahnya. Oke, di mana ibumu? dia sedang di rumah sakit sekarang. Akan menjalani operasi. Oke, dan apakah Kaylin pacarmu? Iya. Oke, jadi di mana kamar mama? Di ujung lorong. Tapi aku Oke, menyebutnya kita akan cari warna. itu sebentar lagi. Apakah ada hal lain yang bisa kami bantu untukmu? Hanya rasa sakitnya saja. Oke, Oke, tidak apa-apa. kami bukan dokter, jadi saya tidak tahu apakah kami bisa memberikannya, tapi kami akan mencoba mencari tahu. Oke, Oke, sebagai silahkan detailnya. keluar. Kami akan mengantarmu ke mobil. Petugas Hernandez. Oke. Dan aku akan menyimpan ini dengan aman sampai semuanya selesai, oke? Tidak ada orang lain atau hewan di sini? Tidak ada, oke. Kalimat terakhir tentang tidak adanya hewan di rumah sebenarnya sangat penting, karena polisi juga mengatakan bahwa Philip menikam 2 anjing di dalam rumah hingga mati pada malam yang sama saat dia membunuh Kaylin. Philip Schwab didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama terhadap Kaylin Blue. Dia dijatuhi hukuman pada tahun 2021, dan East Idaho News berada di ruang sidang. Jadi izinkan saya bertanya, Tuan Schwab, Anda sudah punya kesempatan untuk melihat atau meninjau laporan investigasi prahukuman itu. Ya, yang mulia. Saudara laki-laki Kaylin membuat pernyataan keluarga korban tentang dampak kejahatan itu sebelum Schwab dijatuhi hukuman. Berikut adalah sebagian dari pernyataannya. Bagian dari proses berduka saya adalah menghabiskan banyak malam selama beberapa tahun terakhir dengan tetap terjaga dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang saya yakin banyak dari kita juga tanyakan, yaitu kenapa? Saya menghabiskan banyak malam selama beberapa tahun terakhir mencari jawabannya melalui kilas balik saat-saat yang saya habiskan bersama Kaylin maupun Philip, memikirkan tanda-tanda yang mungkin telah saya lewatkan. Saya menghabiskan banyak hari menjalin kedekatan dengan Philip dan berbicara dengannya tentang bagaimana kita selalu bisa memilih untuk menjadi orang baik meskipun kita membuat kesalahan. Dia menyampaikan kepada saya kemampuannya untuk menyadari bahwa orang-orang mengendalikan pilihan yang mereka buat dan bahwa dia bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk memperbaiki hidupnya. Philip juga menunjukkan kepada saya tanda-tanda rasa bersalah dan citra diri yang buruk yang merupakan akibat dari kesalahan yang dia buat di masa lalu. Dia selalu berbicara kepada saya tentang bagaimana dia merasa dirinya tidak pernah cukup baik untuk Kaylin dan bahkan pernah mengatakan kepada saya bahwa sempat terlintas di pikirannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Merenungkan pengetahuan ini, saya teringat pada sebuah kutipan dari seorang pria bijak yang mengatakan, mereka yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri tidak memiliki kapasitas untuk peduli pada kehidupan orang lain. Bagi saudari saya, Brittany, kesedihan dan penderitaan juga datang dalam bentuk malam-malam tanpa tidur dan mimpi buruk. Setelah melihat Kaylin untuk terakhir kalinya setelah kematiannya, bersama dengan ruangan tempat dia meninggal, Brittany masih sering mengalami mimpi buruk, membayangkan apa yang mungkin terjadi di detik-detik terakhir kehidupan Kaylin. Brittany merasa melihat Kaylin itu penting, tetapi dia juga mengingat bahwa melihat banyaknya luka tusukan yang memenuhi wajah dan tubuh bagian atas Kaylin sangatlah traumatis baginya. Sesuatu yang sangat sulit bagi kami semua. Tetapi yang sangat mengganggu bagi ayah saya dan Brittany adalah mengetahui seberapa besar penderitaan yang dialami Kaylin dalam proses itu. Yang mulia, Kaylin sangat takut dengan apapun yang menusuk kulitnya, mulai dari jarum hingga pisau. Dia begitu takut dengan benda tajam yang menyentuh kulitnya, sehingga bahkan di usia 33 tahun, dia bahkan tidak menindik telinganya. Philip sangat menyadari hal ini dan tetap memilih untuk mengakhiri hidup Kaylin dengan cara yang sangat mengerikan baginya. Pengacara pembela Phillips juga mengajukan argumennya. Berikut sebagian dari apa yang dia katakan. Ada seseorang yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekerasan selama 35 tahun hidupnya. Dan kemudian ketika sesuatu seperti ini terjadi, itu membuatmu bertanya-tanya kenapa. Kau tahu, Philip bukanlah pria yang mabuk lalu ingin menyeberang jalan dan memperkosa serta memutilasi seorang wanita muda. Dan kemudian menghabiskan 20-25 tahun berikutnya menjalani hidupnya. Sementara pria lain membusuk di penjara karena kejahatannya. Dia bukanlah seorang anggota geng atau pengedar narkoba yang menculik seorang gadis dan akan membawanya ke daerah perbukitan untuk mengeksekusinya. Dan ketika gadis itu keluar dari mobil dan mencoba melarikan diri, lalu pria itu menembaknya. Dia bukan tipe pembunuh seperti yang biasa kita lihat. Mereka ingin menggambarkan dia sebagai pembunuh yang dingin dan penuh perhitungan. Dan saya tahu kenapa terlihat seperti itu. Tapi ketika kamu melihat lebih dalam dan bahkan melihat pada
evaluasi kesehatan mental yang dilampirkan pada PSI oleh penyidik serta Dr. McCruiser, sang koroner, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Tuan Schwab adalah seorang pria yang telah diintimidasi dan diabaikan hampir sepanjang hidupnya. Bukan diabaikan dengan sengaja oleh orang-orang terdekatnya, tetapi lebih karena kurangnya pemahaman atau bahkan karena upaya untuk melihatnya sebagai... Saya rasa keluarganya tidak benar-benar ingin memahami kekurangannya. Philip Schwab tidak memberikan pernyataan di pengadilan hari itu, meskipun dia sangat rinci dalam rekaman body cam tentang di mana tubuh Kaylin berada dan apa yang mungkin terjadi di rumah. Hingga hari ini, kami tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk mengambil nyawanya dan melakukannya dengan cara seperti itu. Ini adalah bagian dari apa yang dikatakan hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Philip. Ini adalah kejahatan yang mengerikan dan sangat mengejutkan karena dilakukan dengan begitu kejam. Dan Sundu, pengadilan belum bisa menemukan alasannya. Saya telah mendengarkan dengan sangat seksama argumen penasihat hukum Anda kepada argumen pihak penuntut kepada pernyataan dampak korban dari Pak Blue. Saya telah meninjau dengan cermat evaluasi psikiatri yang diajukan dalam perkara ini. Saya telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan, rehabilitasi, dan hukuman. Dan sejujurnya, pertanyaan-pertanyaan yang sama yang telah dibahas hari ini juga menjadi pertanyaan saya. Saat saya meninjau kasus ini dan meninjau riwayat Anda, kejadian-kejadian pada hari itu, hari mengerikan ketika Kaylin meninggal. Saya sebenarnya mendapati diri saya mondar-mandir di sekitar gedung pengadilan, mencoba mencari tahu, menanyakan pertanyaan yang sama yang telah dibahas di sini hari ini. Mengapa kejahatan ini terjadi? Sayangnya, dalam karier saya sebagai pengacara pembela, jaksa, dan hakim, saya telah melihat banyak kejahatan dan menangani banyak kasus. Yang satu ini benar-benar tidak masuk akal. Bahkan setelah membaca evaluasi dan mempertimbangkannya, dan saya akan membahasnya sebentar lagi, saya menghargai argumen penasihat hukum Anda dan kerja keras yang telah dia lakukan. Saya rasa itu sangat menyeluruh. Saya telah bergumul dengan pertanyaan mengapa. Dan sejujurnya, saya bersyukur bahwa baik penasihat hukum Anda maupun Steve telah membahas hal itu. Dan itu menjadi pertanyaan yang lebih besar lagi saat saya membaca, atau maaf, mendengarkan pernyataan Pak Blue dan melihat foto-foto korban ini. Saya menuliskan beberapa hal yang disampaikan dalam pernyataan keluarga korban tentang dampaknya. Penuh kasih, penuh belas kasih, positif, bersinar, tema AF. Sudah jelas. Kamu menjalin hubungan selama 7 tahun. Sudah jelas bahwa dia memiliki sifat-sifat itu. Hal tersulit dalam hukum pidana, dan saya sudah mempertimbangkan serta menjelaskan kriteria yang harus digunakan pengadilan. Saya ingin mencatat bahwa tidak ada kriteria untuk mencoba Dan membawa korban kembali. Tidak ada yang bisa dilakukan pengadilan ini untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan keluarga korban dalam kasus ini. Dan saya ingin mengakui hal itu, bahwa pengadilan tidak bisa melakukan itu. Namun, pengadilan mempertimbangkan nyawa yang hilang dan betapa baiknya korban dalam kasus ini. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Philip Schwab selama 25 tahun, hingga seumur hidup di penjara. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2044, ketika Schwab berusia sekitar 58 tahun. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify, dan kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.